Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi dengan saya Siti Nuraina. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin yang di bab 1 mengenai vektor posisi dan vektor 0. Nah, di sini kita akan membahas tentang jarak vektor, panjang vektor, dan vektor satuan. Langsung saja. Yang pertama yaitu jarak vektor. Jika diketahui titik A yang dimana ada dua komponen A1, A2 dan di titik D ada dua komponen juga B1, B2, maka kita dapat menggambar vektor AB. Dari kedua titik yang diketahui ini, kita juga dapat menentukan jarak vektor tersebut. Melalui rumus berikut ini dapat kita buat notasinya seperti ini. Vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A, dibalik dia sama dengan ada dua komponen atau ruang dimensi 2, makanya ada dua komponen B1, B2 dikurangi A1, A2 sama dengan B1 dikurangi A1, B2 dikurangi A2. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui titik P ada dua komponen 4 dikurangi min 3 dan di titik R ada dua komponen juga min 7,6. Tentukanlah jarak vektor PR. Nah, untuk penyelesaiannya, kita buat berdasarkan rumus yang telah kita dapatkan, maka panjang vektor PR adalah, dapat kita buat notasinya seperti ini, panjang vektor PR dapat kita buat notasinya seperti ini, vektor PR sama dengan vektor R dikurangi vektor P sama dengan min 7 dan 6 dikurangi 4 dan min 3. Nah, min 7 dikurangi 4 itu sama dengan min 11, 6 dikurangi min 3 sama dengan 9, maka hasilnya itu min 11 dan 9. Jarak vektor PR ini jika dibaca secara geometris adalah min 11 dalam sumbu X. Nah, kalau dia di 9 yaitu dalam sumbu Y. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika jarak vektor KL adalah 12,5 dan titik L 9,2, tentukanlah titik K. Penyelesaiannya dengan rumus dan notasinya seperti ini. Vektor KL sama dengan seperti rumus tadi, dibalik vektor L dikurangi dengan vektor K. Nilai dari titik KL-nya itu 12 dan min 5, maka kita buat 12 min 5 sama dengan 9 min 2 dari titik L-nya dikurangi dengan vektor K. Vektor K-nya ini kan belum diketahui, maka kita buat aja vektor K. Vektor K-nya seperti ini. Kemudian vektor K sama dengan 9 min 2 dikurangi 12 min 5. 9 dikurangi 12 sama dengan min 3. Min 2 dikurangi min 5 sama dengan 3. Maka kita buat vektor K sama dengan min 3 dan 3. Maka dapat hasilnya titik dari K-nya yaitu min 3 dan 3. Yang kedua kita masuk ke panjang vektor. Panjang vektor ini didefinisikan sebagai jarak antara titik pangkal ke titik ujungnya. Panjang vektor dimensi 2 atau ruang dimensi 2. Misalkan diberikan vektor panjang vektor A sama dengan A1, A2, maka panjangnya dinyatakan dengan persamaan panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kalau dia panjang vektor dimensi 3, misalkan diberikan vektor panjang vektor A sama dengan A1, A2, A3, maka panjangnya dinyatakan dengan persamaan panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, komponennya ada 3 kalau R3, kalau dia R2, dia komponennya ada 2. Kemudian panjang vektor bila diketahui titik pangkalnya, artinya dia diketahui kedua titiknya. Bila vektor ditentukan oleh koordinat misalkan A sama dengan X1, Y1, Z1 dan B sama dengan Y2, X2
X2, Y2, Z2, maka vektor AB dinyatakan dengan dinotasikan seperti ini. Panjang vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A sama dengan X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Dan panjangnya dinyatakan dengan panjang vektor A sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Sementara panjang vektor BA, di sini ada indeksnya dibalik ya, karena panjang vektor BA-nya itu sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Maka jelas panjang vektor BA-nya itu sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat tambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat tambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, dalam hal ini panjang vektor AB sama dengan panjang vektor BA. Dengan catatan bahwa hal ini juga berlaku dengan ruang dimensi 2. Kemudian vektor satuan. Vektor satuan ini adalah vektor dengan panjang satu satuan. Vektor satuan di ruang dimensi 2, misalkan diberi vektor panjang vektor A sama dengan A1, A2, maka berlaku ektopi indeksnya itu A. Ini merupakan simbol dari vektor satuan sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A, sama dengan kalau misalkan kita menjabarkannya lagi, maka di sini dapat kita buat A1, A2 per akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Kemudian vektor satuan di ruang 3, misalkan diberi vektor panjang vektor A-nya sama dengan A1, A2, A3, maka berlaku ektopi dengan indeks A-nya atau simbolnya sama dengan vektor A per panjang vektor A sama dengan A1, A2, A3. Di sini ada 3 komponen karena dia ruang dimensi 3. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang dimana tentukan panjang vektor dan vektor satuan dari vektor CD dengan koordinat titik C 0,3, min 1 dan di titik D min 4,1,0. Dengan penyelesaiannya itu kita cari dulu vektor CD-nya. Maka notasinya seperti ini, vektor CD sama dengan vektor D dikurangi vektor C sama dengan min 4, 1, 0 dikurangi 0, 3, min 1. Nah, yang ada di titik C dan di titik D-nya, maka hasilnya min 4 dikurangi 0 sama dengan min 4, 1 dikurangi 3 sama dengan min 2, 0 dikurangi min 1 sama dengan 1, maka hasilnya yaitu min 4, min 2, dan 1. Akibatnya, panjang vektor dari vektor CD-nya adalah panjang vektor CD sama dengan akar dalam kurung min 4 kuadrat ditambah dalam kurung min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Sementara vektor satuannya yaitu ektopi CD sama dengan vektor CD dibagi atau per panjang vektor CD-nya sama dengan tadi di sini panjang vektor CD-nya itu min 4, min 2, dan 1. Maka kita buat min 4, min 2, 1 per 3. 3-nya kita dapatkan hasil dari panjang vektor CD-nya yang sudah diakarkan. Sama dengan min 4 per 3, min 2 per 3, 1 per 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu misalkan vektor A dan vektor B di ruang dimensi 2, jika panjang vektor A-nya sama dengan 6 dan panjang vektor B-nya sama dengan 5, maka panjang vektor A ditambah panjang vektor B-nya sama dengan 7. Maka tentukan panjang dari selisih panjang vektor A dikurangi dengan panjang vektor B. Penyelesaiannya, karena di sini panjang vektor A-nya sama dengan 6, maka akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sama dengan 6. 6-nya ini kita kuadratkan sehingga dapat A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sama dengan 36. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama.
Kemudian karena panjang vektor B-nya sama dengan 5, maka akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat sama dengan 5, sehingga B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat sama dengan 25. Merupakan persamaan yang kedua. Kemudian karena panjang vektor A ditambah panjang vektor B-nya sama dengan 7, maka akar dari A1 tambah B2 kuadrat ditambah A2 tambah B2 kuadrat sama dengan 7. Sehingga A1 tambah B1 kuadrat tambah A2 tambah B2 kuadrat sama dengan 49. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, dari persamaan ketiga itu kita peroleh bentuk A2A1B1 ditambah 2A2B2 sama dengan 12. 12-nya itu dapat kita dapatkan dari persamaan 1 dengan persamaan 2-nya kita tambahkan. 36 ditambah 25 itu 61. Kemudian 61-nya itu kita kurangkan dengan persamaan 3 itu 49, maka hasilnya 12. Kemudian panjang vektor A dikurangi dengan panjang vektor B sesuai dengan soal yang kita cari, yaitu panjang vektor A dan vektor B-nya sama dengan akar A1 tambah B2 kuadrat tambah A2 tambah B2 kuadrat merupakan persamaan keempat. Sederhanakan persamaan keempat ini sehingga diperoleh bentuk panjang vektor A dikurangi panjang vektor B sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat dikurang 2A1 B1 ditambah 2A2 B2 merupakan persamaan kelima. Kemudian kita substitusikan persamaan 1, 2, 3, dan 4-nya ke persamaan 5 sehingga demikian kita peroleh. Nah, nanti hasilnya kita peroleh seperti ini. Persamaan 1 dengan persamaan 2-nya itu kita tambahkan, kemudian kita kurangkan dengan persamaan ketiganya. Maka dapat kita buat panjang vektor A dikurangi panjang vektor B-nya sama dengan 36 ditambah 25 yaitu 61, kemudian dikurangi dengan 12 yaitu akar 49. Akar 49 yaitu sama dengan 7, maka hasilnya yaitu 7. Jadi panjang dari selisih panjang vektor A dikurangi panjang vektor B-nya yaitu sama dengan 7. Baiklah sobat semuanya, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.